Bagaimana aku bisa menghadapi tabulasan? Chapter 3 Battle of Karne Village Part 1. Ruang ganti di dalam kamar Momonga dipenuhi dengan banyak item yang berbeda, hingga hampir kehabisan tempat. Dari jubah hingga hal lain, Momonga bisa menemukan berbagai macam equipment dan item di sini. Suatu waktu dia membawa armor badan, tapi setelah mereka menjadi tidak berguna baginya ditaruh di sini. Tidak hanya armor, juga senjata dari tongkat hingga pedang, tidak kurang sedikit pun. Dengan membunuh monster-monster di Yggdrasil, kristal data akan dijatuhkan. Kristal-kristal ini bisa ditempelkan ke item setelah itu dan bermacam-macam item original bisa dibuat dengan cara ini. Jika ada item hebat dijual, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk membelinya. Sebagai hasilnya, begitulah keadaan kamar ini jadinya. Dari bermacam-macam senjata di dalam kamar, Momonga memilih sebuah pedang. Karena tidak ada sarung pedang yang cocok, pedang perak tersebut bersinar ditimpa cahaya. Terukir di mata pedang tersebut, simbol-simbol seperti tulisan dan karena mereka terkena cahaya sehingga bisa dibaca. Momonga mengambil dan mengayunkannya, ringan seperti bulu. Ini bukan karena pedang tersebut terbuat dari material yang ringan, karena kekuatan Momonga yang besar. Karena Momonga adalah seorang magisian, stat yang berhubungan dengan magic miliknya sangat tinggi tetapi stats untuk fisiknya sangat rendah jika dibandingkan. Tapi setelah mencapai level 100, dia mengumpulkan banyak strength status point lewat latihan, yang mana tidak boleh diremehkan. Jika dia menghadapi monster berlevel rendah, dia bisa dengan mudah menghadapinya hanya dengan menggunakan tongkat. Momonga memasang kuda-kuda dengan pedang tersebut, tetapi suara dari logam keras yang terbentur bisa didengar di dalam. Pedang yang dipegang Momonga di tangannya langsung jauh ke lantai. Pelayan di ruangan itu datang dengan segera dan mengambil pedang tersebut dari lantai dan menyerahkan ke Momonga. Namun, Momonga tidak menerimanya namun memandang ke arah tangannya yang kosong. Ini dia, inilah yang membuat Momonga bingung. Jika sikap, ucapan dan perbuatan dari NPC yang hidup membuat orang berpikir bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah sebuah game, lalu bagaimana dengan belenggu di tubuh? Masih belum menunjukkan bisa membuat orang lelah hidup di dalam game. Di Yggdrasil, tidak mungkin bagi seseorang seperti Momonga, yang tak pernah mengambil kelas dasar warrior, menggunakan pedang. Tapi jika dunia ini menjadi dunia nyata, seharusnya hal itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Momonga menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berhenti merenungi masalah ini. Dengan ketiadaan informasi yang cukup, sampai kapanpun dia mencari, dia takkan pernah bisa menemukan jawabannya. Bersihkan. Pelayan tersebut mengikuti instruksi Momonga lalu dia berputar dan melihat dinding yang hampir tertutupi oleh cermin, menunjukkan tengkorak yang memakai baju. Melihat tubuh sendiri berubah menjadi bentuk seperti alien seharusnya membuat perasaan mengerikan. Namun, Momonga merasakan sebaliknya dan tidak merasa aneh dengan hal itu. Karena sebelumnya dia bermain Yggdrasil, dia sudah terbiasa dengan penampilannya saat ini, tapi ada alasan lain atas ketenangannya. Sama seperti penampilan luarnya, kelihatannya kemampuan mentalnya juga terpengaruh. Pertama, tentang emosi di dirinya, segera setelah dia merasakan emosi yang kuat, langsung bisa ditenangkan, seperti ada sesuatu yang menahannya. Hal lain adalah kurangnya macam-macam kebutuhan, baik rasa lapar atau ngantuk. Pertama kelihatannya ada hasrat seksual, tapi bahkan setelah menyentuh dada lunak albedo, tak ada dorongan tambahan. Merasa seperti dia kehilangan sesuatu yang sangat penting, Momonga tidak bisa tidak melihat pinggangnya. Karena tak ada kegunaan yang nyata, apakah akan hilang begitu saja? Karena sedikit emosional, dia mulai mengucapkan hal ini karena frustasi. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, perasaan itu langsung hilang. Momonga percaya perubahan ini sangat berguna, terutama perubahan mentalnya. Mungkin seorang undead benar-benar tahan terhadap serangan spiritual. Meskipun Momonga sekarang memiliki tubuh dan pikiran undead, dia masih memiliki sisi manusia jauh di dalamnya. Karena itu, ada saatnya dia merasakan emosi.
Tapi saat emosi itu menjadi terlalu kuat, akan langsung ditekan. Momonga takut jika dia kehilangan seluruh emosinya di masa depan jika terus tetap di dalam tubuh undet. Tentu saja, bukan masalah besar jika hal itu terjadi. Karena tak peduli apapun dunia ini nantinya, cara Momonga melihat dirinya sendiri tidak akan berubah. Di samping itu, ada juga NPC seperti Soltir di dekatnya. Menjadi seorang undet bukan karena hal ini, meskipun itu terlalu dini untuk dikatakan. Create greater item. Setelah mengucapkan mantra, tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh satu set lengkap armor logam. Dibuat dari baja dengan warna hitam berkilau dan dipenuhi dengan dekorasi warna emas dan ungu, memberikan tampilan seperti barang mahal. Setelah menggunakannya, Momonga bergerak sedikit untuk memeriksa. Meskipun tubuhnya merasakan sedikit tekanan, armor tersebut tidak mengganggu gerakannya. Sangat pas dan menutupi seluruh bagian tubuhnya, membuat tulangnya tidak nampak sedikit pun. Jika itu adalah equipment yang dibuat oleh Magic dan Momonga bisa menggunakannya, maka itu sama saja seperti ketika di Yggdrasil. Momonga mengagumi Magic hebat ini. Bayangannya yang terpantul dari cermin dengan mengenakan helmet yang juga tertutup penuh membuat terlihat seperti seorang warrior yang hebat, dan dia tidak terlihat seperti magisian sama sekali. Momonga menganggukkan kepala penuh kepuasan, sambil menelan ludah. Dengan tampang nakal dan seakan tidak berdosa, Momonga berkata, "Aku akan keluar sebentar, pengawal sudah siap setiap saat." Pelayan langsung menjawabnya dengan refleks. Tapi, ini mulai menjadi semakin menjengkelkan. Di hari pertama diikuti oleh pengawal, dia merasa agak tertekan. Di hari kedua, dia mulai sedikit terbiasa dan ingin pamer dengan pengawalnya. Tapi ketika tiba hari ketiga, Momonga tidak bisa lagi menahan diri untuk menghela nafas. Tak peduli kemanapun dia pergi, pengawal tersebut selalu mengikutinya. Ditambah lagi, orang-orang akan membungkuk dimanapun mereka bertemu dengannya. Perasaan seperti ini terlalu berat. Dia masih bisa menahan diri jika itu hanya jalan-jalan di sekeliling dengan pengawalnya. Tapi itu tidak mungkin. Karena dia harus mempertahankan perannya sebagai seorang penguasa dari Great Tomb of Nazarick. Dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun celah kelemahan. Jadi sangat membuat saraf tertekan. Bagi orang biasa seperti Momonga ini benar-benar melelahkan. Meskipun emosi kuat apapun yang tiba-tiba keluar bisa ditekan langsung, hal itu masih membuatnya merasa bahwa dia bisa saja tiba-tiba meledak. Terutama ketika bersama dengan wanita cantik yang mengikutinya dan tak pernah meninggalkan sisinya, dan dengan telatennya menjaganya. Sebagai seorang pria dia tentu saja merasa senang, tapi ada sedikit masalah karena privasinya serasa dilanggar. Kelelahan mental juga bagian dari sisi manusianya. Sebagai seorang penguasa, sangat berbahaya sekali jika dia terperangkap dalam situasi darurat sementara dia mengalami kelelahan mental. Ketika saat-saat penting, dia mungkin bisa membuat kesalahan fatal. Dia harus sedikit santai. Setelah mendapatkan kesimpulan ini, Momonga membuka matanya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, tapi di dalam matanya semakin besar. Tidak perlu, aku tidak ingin ada yang mengikuti. Aku hanya ingin jalan-jalan sendiri. Tolong tunggu sebentar. Jika Momonga sama menghadapi masalah apapun, kami harus bertindak sebagai tameng bagi Anda. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Momonga sama. Akan sangat keterlaluan untuk mengacuhkan perasaan ingin mengorbankan diri mereka untuk melindungi tuannya yang hanya ingin jalan-jalan untuk bersantai. Namun, sudah 3 hari sejak terjadinya situasi yang abnormal, yang mana sudah lewat 72 jam. Dalam seluruh waktu tersebut, Momonga mencoba untuk mempertahankan kewibawaannya sebagai penguasa, dan hatinya sangat ingin istirahat. Jadi meskipun dia merasa tidak enak pada mereka, Momonga sudah mempersiapkan alasan. Aku harus melakukan sesuatu yang rahasia, jadi aku tidak akan memperbolehkan siapapun mengikutiku. Terhening sejenak, Momonga merasa waktu seakan sudah lewat lama. Lalu pelayan tersebut menjawab, "Baiklah Momonga sama. Tolong hati-hati." Sambil melihat pelayan yang percaya alasan yang dia buat, Momonga merasa bersalah karena sudah membohonginya tapi dia memutuskan untuk mengacuhkan perasaan tersebut.
Tidak ada hal buruk yang terjadi jika dia hanya ingin sedikit beristirahat. Pertama, dia akan pergi dan melihat pemandangan di luar sendiri. Ya, dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah memungkinkan pergi ke tempat lain. Ini sangat penting. Alasan sebenarnya mengapa menciptakan dalih lebih banyak lagi adalah karena dia merasa bahwa saat ini dirinya sedikit terlalu egois. Melepaskan rasa bersalahnya, Momonga mengaktifkan kekuatan dari cincinnya. Tempat yang dia tuju adalah plaza yang besar. Di dekatnya terdapat meja batu yang ramping dalam jumlah banyak yang ditujukan untuk mayat-mayat, tapi saat ini tidak satu pun. Lantainya tertutupi oleh batu kapur yang biasa dan berkilauan dan di belakang Momonga ada tangga yang menuju ke bawah, yang berakhir di depan gerbang besar yang menuju lantai 1 dari Great Tomb of Nazarick. Di dinding tidak ada obor satupun. Sumber cahaya hanya datang dari cahaya biru dan putih bulan. Dengan menggunakan kekuatan cincin Ain Soal Gaun, sangat mungkin untuk berteleport ke tempat yang terdekat dari permukaan. Lantai dasar dari Great Tomb of Nazarick, yaitu Central Shrine Kuil Tengah. Dengan hanya beberapa langkah sudah bisa sampai di luar. Meskipun tujuannya ada di depan, Momonga tidak bergerak karena dia menemui situasi yang tak terduga. Momonga melihat beberapa figur tak biasa. Ada 3 tipe berbeda dari monster, berjumlah masing-masing 4, total 12 monster. Salah satunya terlihat seperti demon siluman, yang menakutkan. Mempunyai tubuh bersisik dan taring yang keluar dari mulut. Juga mempunyai cakar panjang dan tajam di lengan yang gemuk. Di depannya ekor yang mirip ular adalah sayap yang terbakar, memberikan kesan seorang devil iblis. Yang lainnya adalah monster wanita dengan kepala gagak mengenakan equipment setipis kulit. Monster terakhir mengenakan armor yang mempertontonkan dada dan otot perutnya yang kuat. Jika bukan karena sayap kelelawar hitam di punggungnya dan 2 tanduk yang keluar dari pelipis, takkan bisa dibedakan apakah dia monster atau tidak. Meskipun terlihat seperti pria yang tampan, dari matanya bisa dilihat hasrat yang tak pernah puas. Namanya adalah Evil Lord of Wrath, siluman murka, Evil Lord of Jealousy, siluman kedengkian, dan Evil Lord of Greed, siluman keserakahan. Seluruh demon itu melihat Momonga, yang tak bergerak, hanya menatapnya dengan tajam. Sebuah tatapan tajam yang bisa membuat orang-orang merasa tertekan. Mereka adalah monster dengan level di sekitar 80, yang muncul di area Demiurge, yaitu di gunung api bawah tanah. Di dekat pintu ke lantai 8 yang menjadi tanggung jawab untuk menjaganya. Biasanya tugas untuk berjaga lantai dasar akan jatuh ke pasukan Undead Soldier. Mengapa pasukan Demiurge ada di sini? Sebuah bayangan muncul di samping monster-monster itu. Meskipun tidak terlihat pada awalnya, seorang devil iblis muncul. Dengan tampilannya, teka-teki akhirnya terjawab. Demiurge. Karena dipanggil, devil tersebut terlihat terkejut. Muka itu bisa dilihat seperti bertanya, mengapa Tuan ada di sini? Atau, siapa monster misterius ini? Momonga bertaruh pada kemungkinan itu dan melanjutkan perjalanannya. Jika dia berhenti bergerak, akan terlihat aneh jika identitasnya tidak diketahui. Untuk sekarang dia melanjutkan untuk berjalan ke dinding, bermaksud mengacuhkan demon-demon itu dan melewatinya. Mata mereka terfokus pada tubuhnya. Tapi Momonga menggunakan semangatnya untuk menekan emosi ketakutan miliknya. Dia berdiri tegak dan melanjutkan jalannya. Ketika jarak mereka semakin dekat, semua demon berlutut untuk menyambutnya. Yang berdiri di depan mereka tentu saja Demiurge. Gerakannya sangat rapi dan elegan. Seakan dia adalah reinkarnasi dari seorang pangeran. Momonga sama, apa yang Anda lakukan di sini sendirian, tanpa membawa pengawal Anda? Dan juga berubah tampilan seperti ini. Rahasianya langsung terungkap. Demiurge bisa dikatakan sebagai salah satu yang memiliki pengetahuan tertinggi di dalam Nazarick, jadi tertangkap basah olehnya sangat bisa dimengerti. Tapi Momonga berpikir bahwa alasan Demiurge bisa tahu penyamarannya adalah karena Momonga faktanya melakukan teleport ke sini. Satu-satunya orang yang bisa dengan bebas berteleport hanyalah pemilik dari cincin Ain Soal Gaun Momonga. Ini ada alasannya. Jika Demiurge, seharusnya kamu tahu mengapa aku berpakaian seperti ini. Demiurge membuat ekspresi yang rumit.
Setelah beberapa kali menghela nafas dia berkata, "Maafkan hamba. Tidak mengerti maksud dari Momonga sama. Panggil aku Dark Warrior Ksatria Kegelapan." Dark Warrior sama. Damage kelihatannya ingin mengutarakan sesuatu. Tapi Momonga mencoba sebisa mungkin untuk mengacuhkannya. Meskipun itu adalah nama yang agak memalukan. Masuk akal juga jika mempertimbangkan nama-nama monster lain di dalam game. Alasan dibalik pemanggilan yang dilakukan Damage kepada Momonga dengan nama lain cukup sederhana. Meskipun hanya Damage dan bawahannya yang ada di sini saat ini, tempat ini adalah pintu keluar, dan banyak bawahan yang akan sering melewati ini. Momonga hanya tidak ingin mereka memanggilnya Momonga sama. Momonga sama, kemanapun dia pergi. Seberapa banyak Damage memahami tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Momonga. Sebuah wajah berseri akhirnya muncul. Ternyata begitu. Jadi itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Momonga berhenti melanjutkan kata-kata di dalam hatinya. Sebagai manusia fana, Momonga tidak tahu kesimpulan apa yang didapatkan Damage yang cerdas dan liciknya tak terukur. Setelah memikirkannya, yang bisa dia lakukan hanya berharap agar Damage menyadari maksud sebenarnya sementara kepalanya yang tertutupi itu sudah berkeringat dingin. Aku yakin aku sudah memahami tujuan mendalam dari Yang Mo. Tidak. Dark Warrior sama. Memang benar. Ada pertimbangan pengecualian bagi penguasa wilayah sini. Namun, saya tidak bisa membiarkan Anda yang mulia untuk melanjutkan tanpa pengawalan. Saya tahu ini akan merepotkan Anda. Tapi saya harap Anda memperbolehkan salah satu dari kami untuk mengawal Anda. Atas kasih sayang Anda yang tak terbatas. ... Apa yang harus kulakukan denganmu? Baiklah. Aku akan memperbolehkan satu orang saja untuk bersamaku. Damage tersenyum dengan elegan. Terima kasih yang mendalam kepada Dark Warrior sama yang telah memanjakan permintaan egois dari saya. Cukup panggil aku Dark Warrior. Kamu bisa melepaskan honorifiknya. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan seperti itu? Tentu saja. Saya bisa mematuhi perintah seperti itu ketika berperan sebagai mata-mata atau melakukan misi spesial. Tapi di dalam Nazarik, mana ada yang berani tidak menunjukkan hormat kepada Momonga sama? Tidak. Dark Warrior sama. Monolog penuh gairah dari Damage membuat Momonga entah bagaimana tergerak hatinya. Dan dia tidak bisa tidak mengangguk tanda setuju. Dia memikirkan